سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Sampai di mana satu hormat pelajaran ini? Enam baris ke bawah dari atas ya. Adapun bahwa dengki pula. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun bahwasanya dengki itu memberi mudarat akan orang yang dengki karena membatalkan dia akan pahala kebajikannya, seperti yang tersebut pada hadis yang pertama. Jadi di antara mudarat bahayanya orang dengki, bahwa penyakit dengki itu menghapus, membakar amal kebaikan seseorang, kayak api membakar kayu bakar. Allahu Akbar. Setiap malam sholatnya 1000 rakaat, setiap hari puasa sunnah, Quran dibaca, salawat dibaca, zikir dibaca, sedekah berlimpah ruah, tapi di hatinya ada penyakit dengki, maka penyakit inilah yang menghabiskan amal kebaikannya, terbakar habis kayak abu. Naudzubillah. Tambahan lagi, mensiapkan oleh dengki itu, mensebabkan oleh dengki itu akan murka Allah Ta'ala akan orang yang dengki itu, karena murka ia akan qada Allah Ta'ala dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala yang meluaskan ia akan dia daripada perbendaharaannya atas hambanya.
Jadi di antara mudaratnya lagi membuat Allah murka. Kenapa? Inya kada redha. Inya tidak suka dengan qada dan qadar Allah yang Allah datangkan kepada seorang hamba dan diberi nikmat tadi. Itu kan sudah qada itu apa-apa yang tertulis ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, terjadinya namanya qadar. Jadi qada dan qadar datangnya dari Allah. Jadi kita semua ini setiap hembusan nafas, gerak dan langkah tidak pernah lepas daripada qada dan qadar Allah. Bergerak, duduk, berabah, guring, apapun terjadi, tidak ada yang namanya kebetulan, kebelujuran, tidak ada. Kebelujuran nggak ada. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, ditentukan oleh Allah. Lalu ada seseorang yang diberi Allah nikmat yang lebih, kemuliaan, kesenangan, kebahagiaan. Lalu kita dengki, kada senang dengan orang tersebut, berarti kada senang dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Ini bahayanya. Dan ini yang diperingatkan oleh Allah dalam hadis qudsi, man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur li ni'ami. Siapa nang kada ridha, kada suka dengan qada qadarku nang kutentukan, apakah yang menimpa kita apapun, kada suka, kada senang hatinya melihat orang lain, melihat seterusnya, melihat orang yang dibencinya, orang yang dimusuhinya itu dapat nikmat yang berlimpah, kada senang, marah, murka, dan bermacam cara untuk menghabisi orang tersebut, dengan memfitnahnya barangkali, dengan menggibahnya, dengan menghasutnya, dengan mengadu dombanya, sehingga orang lain membenci orang tersebut. Ini berat banget penyakit dengki ini. Siapa yang kada redha dengan ketentuanku ya Allah, kada sabar akan cobaanku, tidak mensyukuri akan nikmat yang kuberikan, maka falyakhruj min bainis sama, keluar dari kolong langitku, falyatluq rabban siwa'i, cari Tuhan selain aku, kan diakui Allah hamba Allah. Ini bahayanya penyakit iri dengki. Ini mudarat pada agamanya. Allahu Akbar. Adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia, maka bahwasanya orang yang dengki itu senantiasa ia di dalam duka cita yang berkepanjangan, karena bahwasanya setelahnya tiada sunyi daripada nikmat. Nah, ini pula mudaratnya untuk dunia. Orang yang dengki ini selalu sakit hati terus, ada kawan guring terus. Kan sudah ingat judulnya SMS, susah, sedih, sakit melihat orang yang didengkinya, seterusnya itu, musuhnya itu senang. Ada kawan guring, berpenyasat dada, membara hati. Dan penyakit ini bisa bawa penyakit ke dalam tubuh kita. Selalu sedih, selalu berduka, neraka sebelum neraka. Kenapa? Karena yang dibencinya itu kadang-kadang habis malah bertambah-tambah. Makin ia membenci, ini rumus, makinnya dengki lawan orang tersebut, makin nikmat orang yang didengki itu makin meningkat, makin meningkat, makin meningkat. Jadi pian Pak Aib, kalau ada orang dengki, iri lawan kita, jangan sakit hati.
Jangan kecewa, serahkan kepada Allah. Lepaskan, jangan dipikirin biar dia mendengki. Kita serahkan, doakan dia dengan baik. Maka pian yang didengki itu nanti rezeki pian berlimpah-limpah, kebaikan pian berlimpah-limpah. Nah, sekarang dan adapun bahwasanya dengki itu memberi manfaat ia akan seterusnya yang dengki ia dengan dia. Ternyata sifat dengki yang ada pada seseorang tersebut membawa keuntungan, membawa manfaat, membawa kebaikan bagi orang yang didengkinya. Allahu Akbar. Dan tiada memberi mudarat ia akan dia. Bahkan kadang memberi mudarat, kadang membahayakan, kadang menyakitkan, kadang menjatuhkan orang yang dia dengki. Maka karena bahwasanya nikmatnya tiada hilang ia dengan dengki itu, bahkan diganti akan kebajikannya. Jadi orang yang didengki tadi nikmatnya tadi hilang, bertambah-tambah, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggantikan orang yang didengki itu dengan kebaikan, dengan pahala. Ya Allah, karena dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Banyak banget mudaratnya nih. Jadi pahala orang yang dengki itu dipindahkan kepada orang yang dihiri dengki. Pendeknya, orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar setru. Setru itu apa? Musuh. Jadi bila dengki berarti ya itu musuhnya tuh. Bila orang tuh kenapa kadang pribadi menganggap musuh orang tersebut, melempar setru musuhnya dengan batu, maka tiada kena setrunya dan kembali batu itu kepada matanya, maka membutakan ia akan dia. Jadi ibaratnya menghapus orang. Dan batu, saya terbulik ke mata seorang. Bahasa kasar dan paling nyaman, memercik air di dulang, terpecik ke muka sendiri. Ya, tak ada rumah seorang. Ini bahayanya penyakit dengki, Pak. Tapi walaupun kita tahu sudah memang penyakitnya ada, Pak. Jauh semalam, yaitu seprofesi. Pedagang sate, tukang ojek pada tukang ojek, atau dia itu seprofesi sudah. Jadi sama mahampuk, tak karena mata sorak sekali. Nah, adapun obat yang bangsa amal, apa obatnya? Maka yaitu bahwa mengetahui ia akan hukum dengki. Apa hukum dengki? Haram, lagi dosa besar. Seluruh ulama bersepakat bahwa dengki itu hukumnya haram. Apa itu haram? Dikerjakan berdosa, ditinggalkan dapat pahala, dan berdosa besar. Jadi obatnya supaya jangan dengki di hati ini, kita mengetahui hukum dengki itu adalah hukumnya haram.
dan dosa besar. Dan akan perkataan dan perbuatan yang menyebabkan akan keduanya oleh dengki itu, baik perkataan maupun perbuatan, itu haram dan dosa besar. Maka menyalahi ia akan keduanya dan mengerjakan ia akan lawan bagi keduanya. Nah, jadi cara mengobatinya tadi tahu sudah. Di melawan nih akan keduanya seperti tadi. Maka memuji ia akan mereka yang dengki ini, maka memuji ia akan mereka yang dengki ia akan dia, dan menjahirkan ia akan sukacita dengan nikmatnya. Jadi balik nang asalnya kita muar, marah, benci kepada orang yang terdengki, ampih sarik, ampih marah, kita puji inya, kita muliakan inya, kita hormati inya. No, mama berapa nih? Dan kita menjahirkan dari hati yang akan senang, gembira dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Alhamdulillah. Ini ada di alhamdulillah tapi hati menggerutuk. Sukses. Nah, mantap tapi hati makan. Dari muar benar. Sering terjadi dari hati yang paling dalam ingin menyenangi, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada orang yang didengkinya tadi. Nah, itu anunya, obatnya. Dan merendah diri ia baginya. Nah, jadi kemudian merendah diri, menghormati, tidak sombong, tidak menganggap kita lebih baik dari orang lain, dari orang yang kita dengki tadi. Baik, diubah hati, diubah biar takut iblis ini iblis dengan sariknya juga. Wah, iblis ini bahaya, dibukanya khasiat memanjakan dengki. Iya, amin. Dengki itu masuknya dari syaitan. Dan ini penyakit nang paling tuha. Penyakit nang paling tuha, takabur, iri, dengki. Takabur itu penyakit iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Karena disuruh hormat lawan Adam, suruh sujud kepada Adam, apa ujar iblis? Ana khairum minhu. Ya Allah, aku lebih mulia dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Harap ulun, bapak ulun hormat lawaninya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Usjudu li Adam fasajadu. Malaikat sujud. Illa iblis aba wastakbar. Dia membangkang dan membanggakan dirinya. Jadi bila orang merasa harap, merasa lebih baik, lebih mulia pada orang lain, lebih pintar, lebih berpendidikan, lebih tinggi kedudukannya pada orang lain di hatinya, itu penyakit iblis. Sugih baik, merasa sugih kada baik lagi. Alim bagus, merasa alim kada baik lagi. Kan sudah kita kaji semalam bahwa amal kita berkat amal Allah. Nah, kitanya asma kita berkat asma Allah, sifat kita berkat sifat Allah. Mana kita ada apa-apanya? Zat kita berkat zat Allah Ta'ala. Mana kita? Nah, ini iblis deh. Termasuk Fir'aun tuh anak buah iblis juga tuh. Dia bakal Tuhan. Makanya disebut dengan nama Fir'aun. Nama aslinya Ramses II. Kenapa disebut Fir'aun? Fir itu artinya berlari.
jauh dari pertolongan Allah. Rasa inya nang kuat, rasa inya nang kuasa, rasa inya nang hebat, rasa inya nang baik, rasa inya nang berilmu, rasa segalanya. Nah, kenapa yuk iblis jadi nang kayak itu? Padahal iblisnya orang nang ahli ma'rifat, nang ahlullah. Saking tingginya amalnya, ibadahnya, zikirnya, wiridnya, suluknya, malaikat berburu lawan sidin dan memegang kunci surga. Ketika malaikat Israil melihat di Lauhul Mahfuz ada seorang hamba Allah yang ribu-ribu tahun dalam sujud ibadah kepada Allah, tapi dinyatakan musuh Allah, menjadi penghuni neraka yang kekal abadan-abadan. Malaikat Israfil menangis ketakutan. Jangan-jangan Ujasir ini aku orangnya, kita. Jadi malaikat saja tidak merasa aman dari murka Allah. Jadi kita kan merasa aman, oh aman aja, tidak. Ya Rasulullah, yang paling takut lawan Allah Ta'ala itu aku. Karena aku paling takut lawan Tuhan, paling takutan sidin Allah Ta'ala. Ketika malaikat Israfil menangis, datangan malaikat-malaikat yang lain. Ujar para malaikat, hai Israfil, kenapa engkau menangis? Ada apa? Ujar Israfil, aku melihat di Lauhul Mahfuz tertulis ada seorang hamba Allah yang ribu-ribu tahun sujud dalam ibadah kepada Allah, tapi jadi musuh Allah, jadi penghuni neraka yang kekal abadan-abadan. Aku takutan, jangan-jangan aku orangnya. Allah mengubah satu mata yang muqallibal qulub, makanya dalam ayat, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, tetapkan hati kami dalam taat kepada mana membolak-balik hati itu Allah. Murah nyaman Allah hati, murah senang Allah, murah sedih Allah, tapi obatnya ada bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan ingat Allah hati damai. Mendengar Israfil berkata demikian, semua malaikat yang lain pun ketakutan. Malaikat ada berdosa siang malam dalam ibadah, ketakutan. Jangan-jangan kami orangnya, menangis, ketakutan. Jangan merasa aman dari makarnya Allah. Baru sisa ya, kurang apa karamatnya, kawaliannya. 3.000 muridnya sembahyang di atas awan, tapi ujung-ujungnya matinya mati apa? Mati kafir. Bal'am al-Ba'ura nang memiliki ismul a'zam, bilanya berdoa kabul, bila berdoa kabul, disogok oleh bubuhan Fir'aun supaya untuk menyesatkan ke dalam Nabi Musa, mendoakan kabul diraih. Matinya mati apa? Mati kafir. Mati apa? Banyak yang demikian matinya suul khotimah. Allah yang membolak-balik hati. Makanya berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ujar para malaikat, kalau begitu caranya, ayo kita datangi guru kita. Kita minta doa kepada pemburuan kita, karena si orang yang parah lawan Allah Ta'ala, mudahan Allah amankan kita daripada murka Allah. Datanglah para malaikat menemui perguruan Tuan Guru Az-Jazir. Wahai Tuan Guru Az-Jazir, malaikat Israfil melihat di Lauhul Mahfuz ada seorang hamba Allah yang ahli ibadah, yang taat kepada Allah, yang sujudnya ribuan tahun,
tapi akhirnya dilaknat jadi musuh Allah. Kami takutan jangan-jangan kami orangnya, tolong doakan kepada Allah agar kami aman dari murka Allah. Lalu Tuan Guru Al-Jadil berdoa dengan khusyuknya. Apa doa sini? Allahumma la taghdab alaihim, Allahumma la taghdab alaihim, Allahumma la taghdab alaihim. Ya Allah, jangan kau murkai mereka ya Allah, jangan kau marah dengan mereka ya Allah, jangan kau jadikan mereka orang yang ditakdirkan menjadi orang yang menjadi musuhmu ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, Allahumma la taghdab alaihim. Sekalinya doa sijil kabul, semua malaikat aman dari murka Allah, tapi malah sijil yang berdoa yang jadi orang yang dimurkai Allah. Kenapa? Karena si Ajajil tadi ada rasa aku nang alim, rasa aku nang berilmu, rasa aku nang paling parah lawan Allah, rasa aman dari murka Allah. Makanya Ajajil berdoa, Allah la taghdab alaihim, ya Allah jangan kau murkai mereka saja. Singkat. Andaikan, tapi itu qada dan qadar Allah. Andaikan Ajajil berdoa dengan rendah hati, Allahumma la taghdab alaina, Allahumma la taghdab alaina, ya jangan kamu murkai kami, aman. Tapi inya aja aku kata kita merasa aman sudah. Hati-hati. Kenapa? Merasa egonya harap. Walaupun Ajajil paham segala nikmat datangnya dari Allah, tapi tak paham. Nah harusnya, nah sebujurnya, minallah ilallah billah, dari Allah kepada Allah dengan Allah. Apa contohnya? Ketika kita dapat rezeki dari Allah, maka kan semuanya wama bikum min nikmatin fa minallah. Apapun yang datang berupa nikmat kepadamu datangnya dari Allah. Dapat rezeki yang banyak, umpamanya dapat duit hari ini, ingat ini datangnya dari Allah. Timbang datang dari Allah, lalu tertahan rasa ampun kita. Duit pun rasa ampun kita. Nah inilah penyakit iblis, rasa ampunnya. Isir di tumbang dosa, dapat rumah dari Allah, sudah sadar. Tapi imbang dapat rumah tadi, rumah ini rasa ampun kita. Paham di kitanya kok. Dapat rezeki, laki mengeluarkan galang sokong, alhamdulillah. Panas Bandung bah imbas datang dari Allah, alhamdulillah. Tapi imbas kita pakai ini tak tahan rasa ampun kita, galanina rasa ampun kita. Dan tak hijab, tak tadinding sudah tak akui ampun orang, tak akui ampun kita. Nah ini di iblis seperti itu. Rasa ilmunya, rasa amalnya, rasa ibadahnya. Nah ini aja deh Pak. Nah kayak apa melepaskannya? Melepaskannya, rezeki datangnya dari Allah, tetap ini ampun Allah, kada ampun kita, milik Allah. Jadi jangan batahan. Ini soal perasaan di hati. Nih di hati nih andanya, bukan dipanggil lain lah. Jadi tetap merasa minallah ilallah billah, dari Allah kepada Allah dengan Allah. Kembalikan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini ampun Allah, kada ampun kita. Rezeki ini tetap milik Allah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan karunia ini. Bila pian kawa Anda di sini masalah rezeki, insya Allah dunia besarah lawan pian. Tapi alif benar
Haji Daud tetap rasa ampun kita nih nah. Duit rasa ampun kita, rumah rasa ampun kita, mobil rasa ampun kita. Nah, apa mah atas ini supaya melepaskan jangan rasa kita lagi ini nah. Belajar makrifat lawan tukang parkir. Jangan disangka kalau tukang parkir pahaminya jadi wali tukang parkir, kalau hatinya Allah, lima waktunya dijaga, tapi hatinya lawan Allah. Lihat tukang parkir, mobil banyak datang, adalah bangga? Ada. Adalah merasa ampunnya mobil, adalah. Sebanyak apapun mobil datang, tidak merasa miliknya. Tetap ampun orang. Ganti mobil, kada sombong. Tetap ampun orang. Tukang parkir, coba belajar gitu. Habis mobil diambil orang bang, kada sakit hati, malah tak uring lagi. Alhamdulillah, habis beban. Coba belajar kita tentang dunia ini nah, harta apapun, kayak tukang parkir, ini parkir kada bisa apa, tetap parkir kada bisa milik Allah. Kayak tukang parkir, coba kan tukang parkir itu merasa mobil tuh ampun seorang, coba jalan ya bener ampun seorang, orang datang antar ampun orang datang dijaganya, rasa ampunnya mobil tadi datang orang datang ambil, mana mobil, wah ini mobilku itu tukang parkir, mana sudah apa nungguin, kata dia punya siapa bincukan tukang parkir ketemu orang. Nah kita tak bincol, hati bincol kalau merasa harta ini milik kita, tetap milik Allah. Jangankan harta, anak, istri, suami, apapun, bahkan diri ini milik Allah. Ini baru masalah harta. Nah, apakah lagi masalah amal ibadah? Yahdillahu linurihi may yasha. Allah memberi hidayah dengan nurnya kepada siapa yang dikehendaki. Artinya kita sadar nang kita kawa sholat, kawa beramal, kawa beribadah, kawa berzikir, ini hakikatnya petunjuk datangnya dari Allah. Tapi kita datang bahwa kita kawa beramal, nikmat yang datang dari Allah, kawa beramal dari Allah, hidayah Allah, rahmat Allah. Lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, tatahan di muntung kita, rasa kita nang aku membaca tadi. Nah, itu ada bedanya lawan iblis juga tuh. Rasanya nang membaca. Nang berzikir, rasanya nang berzikir. Syirik masih, syirik hati. Iblis itu syirik hatinya, rasa akwalnya. Ilmu rasanya, ampun ilmu tadi, jangan tatahan. Mbak kita kalau dari Allah kita kalau membaca Bismillah, tatap nih Allah juga. Nah manggerkan untuk kau membaca siapa? Allah. Kadang kita juga lapas sakat Allah aja sudah. Nah kalau berzikir, kadang kita lagi jadinya kita hujur ya, tapi nama gerakannya melakukannya laku akal. Nah ayo wayang sampai tonton sama lampu, kelihatannya si lama kalau genok katanya. Bagong apa samar ah? Samar begini amom. Ternyata bukan samar, laku dalam juga ay. Jadi merasa sudah melepaskan, ya ada rasa ini angkat, bukannya diadap di dalam rasa melepaskan. Kita kan tidak apa-apanya. Makanya maknanya akal kita berkat akal Allah, asma kita berkat asma Allah, sifat kita ini ganti berkat sifat Allah, wujud kita berkat zat Allah. Melepaskan semuanya. Mafi qalbi ilah anak wal bakaknya sudah disedikit anaknya. Jangan lagi berasa kita sebuah wujud kadang lagi sudah lepas melihat rahasia kebesaran Allah. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah akhirnya si Ajadir tadi diusir gara-gara rasa tadi.
Allah melekat alaihi. Lalu Allah buat sebab dengan peristiwa Nabi Adam. Lalu ujar iblis, gara-gara Adam aku akan menyesatkan anak cucu Adam ya Allah sampai hari kiamat. Dengkinya iblis kepada Adam, maka digoda oleh iblis nang berempat di awak ular namanya masuk ke dalam buah menyusut masuk ke dalam surga. Hai Adam, para pihak buah itu makan. Allah menghendaki supaya kamu kekal di surga karena kamu ini akan turun ke dunia. Jadi supaya jangan kekal di dunia di surga, maka jangan kepada berikan makan buah duri itu kamu kekal di surga selamanya. Apa ada pegoda. Inilah jadi kalau orang iri dengki tadi sudah bermacam cara. Dan termasuk penyakit iri dengki kepada anak Nabi Adam yang namanya Kabil, yang iri dengki kepada si Habil. Ini penyakit paling tua di dunia. Jadi wajar saja setiap kita ini payah ada dihinggapi. Ada dapat. Nah kayak apa kita minta agar Allah melepaskan ini. Inilah belajar kita ini agar melepaskan dan merendah diri ia baginya. Dan dengan demikian itu jadilah oleh mereka yang dengki ia akan dia kawan baginya. Nah sudah kayak ini kita tawadu, rendah hati, merasa baik orang pada kita. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu, Allah tinggikan derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang sombong, Allah hinakan dia. Maka kita belajar apa arti tawadhu? Tawadhu itu praktis. Rumusnya sebaik-baik aku nih kita nih. Amal yang baik, sholat yang sudah bagus, semuanya bagus, tetap dalam hati ini merasa masih baik orang dari aku. Baik sudah pian, taat ibadah tetap di hati masih baik orang pada aku. Itu satu, tawadhu makna tawadhu. Tawadhu yang kedua, sejahat-jahat orang, sebanyak maksiat orang, sehina-hina orang, tetap dalam hatinya merasa aku nang paling hina, aku nang paling jahat, aku nang paling kada baik. Ini bukan dipandai dimuntung, ada dalam perasaan hati. Bila kawat semacam ini, insya Allah tidak ada penyakit ini dengki. Dan ciri pembesar-pembesar Allah, makin tinggi makam wilayah kewalian, makin merasa dirinya itu hina. Makin dekat dengan Allah, makin merasa banyak dosanya di hatinya. Makin merasa kan ada harganya diri ini, merasa hina kan ada harganya. Tapi bila sudah kita melepaskan akuan kita merasa hina ada harganya, maka akan ganti dengan kemuliaan Allah SWT. Man tawaddu'a rafa'ahu Allah. Bila tawadhu, terus kata tawadhu, Allah tinggikan derajat. Jadi tawadhu lillah. Tawadhu lillah apa? Nang minallah ilallah billah la haula wa la quwwata illa billah. Seujung kuku kalau merasa ada kebaikan, seujung kuku kalau merasa ada lagi. Nah ada kebaikan datangnya dari Allah. Dan akan laku af'al Allah. Lalu menjadikan orang yang didengkinya itu menjadi sahabatnya. Kerja awal ya. Jadi sahabat.
mak meniup burung bercakung mau. Haji awal banyak dapat, yang lain gak dapat. Wah, apa nih ilmu apa nih? Haji awal. Padahal ada dikirnya, ada dikir nafas aja. Ada tangan beritis, ada tangan pura-pura, yang lain gak dapat. Nya makin dalam berdiri rezeki, makin banyak dapat burung pian. Jadi berubah menjadi kawan, jadi sahabat. Diulahnya kawan lah, Pak. Bagaimana? Dan hilang daripadanya oleh dengki itu, dan lepas ia daripada dosanya dan siksanya. Telah berfirman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Tolak olehmu dengan perkara yang ia lebih elok, maka tiba-tiba orang yang antara engkau dan antaranya perseteruan seolah-olah kawan yang hampir. Jadi tolak kejahatan dengan kebaikan, balas orang yang jahat tadi. Nah, kada senang tadi dengan kebaikan. Orang lempar batu, kita lempar bunga. Pohon dihamput, dibagian buah. Ini sifat Rasulullah. Coba, kok tahu ya kita orang yang bagi kita macam-macam. Di belakang layar begitu begini, tetap kita baik, tetap kita hormat, kita ramah, ya Allah. Dan ada dendam di hati kita, malah marah, malah kasihan. Ini sifatnya wali. Makin disakiti, makin sayang orang menyakiti, ya Allah. Makin dihina, makin yang memuliakan orang yang menghinanya, Allah. Dan ketahui olehmu bahwasanya tabiat manusia, sifat manusia, kasih ia akan mendapat nikmat kawannya, tiada kasih ia akan mendapat nikmat seterunya. Jadi tabiat manusia itu, bila kawan yang setia lawan kita, kawan yang sarantang seruntung lawan kita, dapat nikmat gembira, alhamdulillah, senang. Dapat tabiat kok. Sebaliknya, dia tidak suka, dia tidak senang kalau musuhnya, orang yang dibencinya, orang yang dimurkainya dapat nikmat. Saling benar kabar, sini banyak tukang ini, dapat ini, dapat sak dari coba tabiat manusia, apabila musuh kepada awal, dapat nih, alhamdulillah, mudah-mudahan dalam sahutnya juga. Ada pendidikan orang kok. Dan benci ia akan yang menyusahkan kawannya. Jadi kan suka dia kalau kawannya susah. Tiada benci ia akan yang menyusahkan seterunya. Jadi bila seterunya itu musuhnya tuh, nah dibencinya itu susah, suka badannya, suka, senang. Maka jika tiada kuasa engkau menyimpankan antara menyamakan antara kawan engkau dan seteru engkau pada kasih dan benci itu, maka hendaklah melepaskan engkau akan diri engkau daripada dosa benci itu dengan dua perkara. Nah, ya. Jadi kalau tawa, coba Pak samakan aja lawan musuh tadi, sama aja jadi kawan. Jadi bila musuh itu dapat nikmat, kita alhamdulillah. Dapat susah, kita ikut bersedih. Ini nang dipadakan Nabi, sebentar lagi akan datang salah seorang penghuni surga. Kan ada hati iri dengki. Ini obatnya nih. Nah,
Bagaimana kita melepaskan sifat dengki ini pada diri kita? Jam 6 sudah. Kayaknya kita sambung. Ini hari apa hari ini? Hari Ahad. Kita sambung hari Ahad pulang.